Martial Peak Bab 732, lihatlah ke sekitar kamu. Melihat Yang Kai jatuh ke tanah, wajah Qian Yue bisa membantu sedikit lebih tenang. Kali ini dia tahu dia salah. Menyangkal keberadaan Su Yan dan menolak untuk membiarkan Yang Kai melihatnya semua berasal dari keegoisannya sendiri, jadi bahkan jika Yang Kai telah menghancurkan lebih dari selusin puncak es dari Sekte Es, dia tidak pernah memiliki niat membunuh terhadapnya. Yang dia inginkan hanyalah membuat kesulitan bagi Yang Kai sehingga dia mau mundur. Dia tidak bisa menyerahkan Su Yan dengan mudah, lagi pula terlalu jarang untuk bertemu dengan bibit yang luar biasa. Qian Yue masih belum menyerah untuk merekrut Su Yan sebagai muridnya. Apalagi keadaan Su Yan saat ini tidak baik dan dia benar-benar tidak bisa bertemu dengan siapapun. Setelah melukai Yang Kai secukupnya, dia bisa dengan mudah mengusirnya atau begitulah yang dipikirkan Qian Yue, tapi sebelum dia bahkan bisa terbang untuk menyelidiki situasinya, ekspresinya berubah secara dramatis. Di bawah, Yang Kai, yang seharusnya jatuh ke tanah dan pingsan, sekali lagi bergegas keluar aurat ruki emasnya benar-benar pulih. Mustahil. Mata indah Qian Yue bergetar dengan keras. Dia sangat jelas melihat berapa banyak kekuatan yang baru saja dia gunakan, itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk melumpuhkan Master Alam Transcendent Orde pertama belaka. Tetapi pada saat ini, tidak hanya pihak lain tampaknya tidak mengalami kerusakan, momentumnya malah meningkat dan sikapnya menjadi lebih kejam, seolah-olah diam-diam menyatakan dia tidak akan beristirahat sampai dia meratakan semua Sekte Es. Seberapa kuat tubuhnya sehingga dia bisa menahan pukulan seperti itu tanpa jatuh pingsan. Asteris Hong 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 asteris. Satu demi satu gunung es hancur, menyebabkan Qian Yue menjadi agak histeris saat dia berteriak, "Wah, kamu mencari kematian. Jika kamu tidak berhenti saat ini juga jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Yang Kai hanya tertawa liar sebagai jawaban, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu bebas untuk mencoba. Mari kita lihat apa yang lebih dulu, kematianku atau kehancuran Sekte Es kamu. Karena kamu menolak aku melihat Su Yan, aku akan membiarkan kita semua dikubur hidup-hidup di sini." Sangat lancang. Qian Yue berteriak, menyaksikan hampir 1/10 fondasi Sekte Es dihancurkan, sepotong niat membunuh akhirnya merayap ke auranya. Jika dia tidak bisa menaklukkan bocah kecil ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, Sekte Es benar-benar harus mencari tempat untuk pindah. Penghancuran sewenang-wenang seperti itu secara alami menarik perhatian semua orang di Sekte Es. Satu persatu, para master muncul dari pegunungan es yang berbeda dan berkumpul bersama. "Qian Yue, apa yang terjadi? Dari mana asal bocah barbar ini?" Seorang parubaya dengan ekspresi redup dengan dingin berteriak. "Kakak, tangkap bocah kecil ini untukku dulu. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi nanti." Qian Yue yang masih mengejar Yang Kai buru-buru memanggil. Mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan alisnya, meskipun dia agak tidak mau secara pribadi berurusan dengan seorang junior, melihat kehancuran Sekte Es yang tragis, dia juga merasakan kemarahan yang dalam dan segera menuruti, "Baiklah." Saat dia berbicara, sosoknya berkedip-kedip dan muncul di depan Yang Kai, mendengus keras, "Nak, hentikan sekarang juga atau..." Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang akan dia katakan, Yang Kai melesat melewatinya terbungkus hembusan angin kencang. Suara gemuruh yang keras terdengar dan gunung es di belakang pria parubaya itu hancur. Benar-benar kurang ajar. Pria parubaya dengan dingin mendengus dan dalam sekejap mata, entah bagaimana muncul tepat di samping Yang Kai, telapak tangannya mendorong ke depan dan mendarat di dada pihak lawan. Wajah Yang Kai menjadi pucat dan kecepatan serta momentumnya menurun drastis. Pada saat yang sama energi dingin menyebar dari tempat dia dipukul, menghalangi aliran trukinya. Dari sudut pandang orang luar, seperti dia terjebak dalam lumpur dan mengalami kesulitan untuk bergerak. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lapisan tipis es menyebar ke seluruh permukaan tubuh Yang Kai dan mengancam akan membekukannya sepenuhnya di saat berikutnya. Master Alam Sein Orde kedua. Hati Yang Kai mengepal saat dia dengan putus asa memutar tubuhnya dan dengan cepat menarik diri dari jangkauan pria parubaya itu. Pada saat yang sama, Yang Kai mendorong truki panasnya sekeras yang dia bisa dan dengan beberapa usaha berhasil menghilangkan rasa dingin di tubuhnya, memulihkan kebebasannya setelah beberapa saat. Melihat ini, ekspresi terkejut memenuhi wajah pria parubaya itu saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Dasar bocah nakal yang sengit."
Dengan ranah kultivasi di alam Sein Orde keduanya, bahkan setelah secara langsung menyuntikkan energi pembekuannya sendiri ke dalam tubuh bocah ini, dia tidak hanya gagal melumpuhkan yang terakhir, dia bahkan hampir tidak memperlambatnya. Mengingat kekuatan dan statusnya, mengambil tindakan terhadap Yang Kai sudah menjadi aib besar bagi kehormatan pria parubaya itu. Jika dia bertindak lagi, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah yang tersisa. Seorang master seperti dia memiliki harga dirinya sendiri, dan umumnya akan direndahkan karena melakukan tindakan yang dapat diartikan sebagai menindas yang lemah. Kakak, kenapa kamu berhenti? Melihat pria parubaya berdiri di udara, lengannya disilangkan di belakang punggungnya, menunjukkan gaya master penyendiri yang kuat. Qian Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, hal-hal sudah menjadi seperti ini. Wah, cukup, selama kamu berhenti aku tidak akan bertindak melawanmu lagi, tapi jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kita semua bisa duduk dan membicarakannya. Saat pria parubaya itu berbicara, dua master alam Sein dari Sekte Es muncul dan memblokir jalan kabur Yang Kai. Keduanya tidak bergerak melawan Yang Kai dengan segera tetapi hanya menatap ke arahnya dengan penuh minat, mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. 4 orang master alam Sein. Besarnya warisan Sekte Es terlihat jelas sekilas. Yang Kai terjebak di tengah pengepungan ini dan dia tahu bahwa melawan barisan seperti itu, dia tidak bisa lagi bertindak sembarangan, dan karena dia merasa bahwa pria parubaya itu tulus, dia juga berhenti dan berdiri dengan tenang di tengah udara. Mengapa aku harus mendengarkan apapun yang kamu katakan? Yang Kai balas menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu menunjukkan senyum tipis dan mengangguk, aku adalah penatua Sekte Es Qian Hao. Yang Kai mengalihkan pandangannya ke kecantikan parubaya dan mencibir, dia juga seorang penatua Sekte Es, bagaimana aku tahu kalian berdua tidak mengenakan celana yang sama. Wajah cantik Qian Yue menjadi dingin dan dia ingin membalas, tetapi Qian Hao memotongnya dan berkata, kami berdua adalah saudara kandung, bagaimana mungkin kita tidak berada di sisi yang sama? Kakak. Qian Yue memelototinya dengan pahit. Namun, kamu tidak punya pilihan. Ekspresi Qian Hao menjadi dingin, kamu sudah menghancurkan begitu banyak fondasi Sekte Es aku, jika kamu tidak memberi aku penjelasan yang tepat, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi? Kamu sebaiknya memiliki alasan untuk aku bisa menerima untuk perilaku sembrono kamu, jika tidak, aku akan membiarkan kamu merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia dari sekarang sampai hari kamu mati. Yang Kai mencibir dan mengambil kembali sayap angin dan gunturnya sebelum melirik ke arah Qian Yue, aku datang ke sini untuk menemui seseorang, tapi dia bersikeras untuk menghentikanku melihatnya. Menemui seseorang? Siapa yang kamu cari? Qian Hao mengerutkan kening. Su Yan. Mendengar ini, alis Qian Hao dan dua master alam Sein lainnya berkerut. Kakak, orang ini seharusnya orang yang disebutkan kabut tua sebelum dia pergi. Qian Yue berbisik ke telinga Qian Hao, yang terakhir mengangguk sedikit sebelum memasang ekspresi tidak puas, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak biarkan dia melihatnya? Apakah perlu membuat keributan besar karena sesuatu yang begitu kecil? Catatan editor, pada chapter sebelumnya Mimin salah terjemah untuk kata Old Foji sebagai rubah tua yang seharusnya berarti kabut tua, sebenarnya kata Foji biasa digunakan untuk menjuluki seseorang yang sangat tua. Su Yan, dia mengalami kecelakaan. Qian Yue menjawab agak canggung. Kecelakaan. Qian Hao benar-benar terkejut, apa yang terjadi? Meskipun Qian Hao juga seorang penatua dari Sekte Es, dia telah berada di tempat terpencil berkultivasi selama beberapa tahun terakhir dan dengan demikian tidak terlalu akrab dengan kejadian sehari-hari di sekte tersebut. Jika bukan karena keributan yang telah Yang Kai lakukan hari ini yang begitu mengguncang bumi, dia bahkan tidak akan muncul di sini. Jangan bicarakan ini sekarang, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Saat ini, Su Yan benar-benar tidak bisa bertemu siapapun, terlebih lagi, lihat saja bocah kecil ini, sekilas terlihat dia kejam dan keji. Bagaimana aku bisa membiarkan pengaruh buruk mendekati Su Yan? Mereka berdua sudah saling kenal. Desah Qian Hao berat. Yang kulihat hanyalah seekor katak yang bernafsu pada daging angsa. Qian Yue mendengus dingin, memelototi Yang Kai dengan penuh kebencian, yang terakhir tampak semakin tidak menyenangkan setiap saat. Melihat kesan buruk dari adik perempuannya tentang bocah ini yang begitu mengakar, Qian Hao cukup tahu untuk tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak peduli apa kali ini, meskipun awalnya adik perempuannya yang salah, memang benar bahwa si bocah kecil nakal ini tidak menaruh Sekte Es di matanya.
Setelah menghancurkan begitu banyak gunung es, jika Qian Hao benar-benar mencoba membuat hal-hal besar menjadi kecil, dan hal-hal kecil menjadi tidak berarti, akan sulit baginya untuk menjelaskan kepada murid-murid sekte. Mempertimbangkan semua ini, Qian Hao dengan dingin berkata, hanya karena itu, kamu berani bertindak begitu agresif dan dengan sembrono menghancurkan fondasi sekte es aku. Karena aku tidak senang, tidak ada orang lain yang juga akan senang. Wah, kamu pasti cukup gila, aku hanya tidak tahu apakah kamu mampu menanggung akibatnya. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu hanya memiliki dua pilihan, baik masuk ke sekte es aku sebagai budak dan bekerja sampai kamu membayar kembali kerusakan yang kamu sebabkan kali ini, atau memotong kedua tanganmu. Pilihan ada di tanganmu sendiri. Selesai berbicara, dia menatap Yang Kai dengan dingin, bertanya-tanya pilihan apa yang akan diambil bocah ini. Aku tidak memilih keduanya. Qian Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Baik, karena bakat kamu cukup bagus, kami akan menggunakan opsi pertama. Meskipun seni rahasia kamu bertentangan dengan sekte es aku, kamu masih merupakan bakat langka, cukup disayangkan untuk menghancurkan kamu begitu saja. Mengatakan demikian, energi tak terlihat tiba-tiba meledak dan langsung memenjarakan Yang Kai. Yang Kai tidak berusaha mengelak dan membiarkan dirinya terikat, namun, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda panik, malah ekspresi kemenangan muncul di wajahnya disertai dengan seringai meremehkan. Apa yang kamu tertawakan? Qian Hao mengerutkan kening, mulai sekarang, kamu akan mengikuti di sampingku dan melayaniku. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Karena kamu akan memasuki sekte es sebagai budak, akan selalu ada kesempatan bagi kamu untuk melihat orang yang ingin kamu lihat, tentu saja, selama kamu berperilaku baik, jika tidak kamu harus menderita sedikit rasa sakit. Kamu ingin aku untuk melayanimu. Yang Kai tertawa keras, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima berkah semacam itu. Qian Hao dengan dingin mendengus, mengizinkanmu untuk melayani aku adalah karena aku menyukai bakatmu, tapi sebaiknya kamu tidak menguji kesabaranku. Master Alam Sein lainnya juga berteriak, ya, bocah kecil, Qian Hao menerima kamu sudah menunjukkan kehormatan besar, jangan gagal untuk menghargai kebaikannya. Orang terakhir yang juga seorang Master Alam Sein menimpali, nak, membuat marah Qian Hao sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Pandangan yang sedikit sombong merayapi wajah Qian Hao saat dia melihat Yang Kai dengan penuh minat, tidak peduli apa alasan kamu datang ke sekte es, tidak peduli apa keluhan yang kamu derita, itu masih fakta bahwa kamu tidak bisa bertindak nakal di sini. Aku tidak segera membunuhmu sudah merupakan kebajikan yang besar, adapun omong kosong yang kamu katakan beberapa saat yang lalu, dengan modal apa sehingga kamu yakin untuk tawar-menawar? Apa menurutmu dengan kekuatan remehmu, kamu bisa kabur dariku? Lihatlah ke sekitar kamu. Yang Kai mencibir saat dia menunjuk ke arah tanah di bawah, senyum mengejek muncul di wajahnya. Mendengar ini, keempat Master Alam Sein semuanya memasang ekspresi bingung sebelum dengan cepat memeriksa situasi di sekitar mereka. Saat berikutnya, ekspresi tenang pada keempat Master Sein berubah secara drastis. Sejak beberapa waktu yang lalu, mereka semua merasa bahwa ada yang aneh dengan situasi ini, tetapi dengan semua perhatian mereka terfokus pada Yang Kai, mereka gagal memantau lingkungan mereka dengan hati-hati. Tetapi setelah Yang Kai mengingatkan, mereka berempat memperhatikan bahwa itu terlalu sepi. Hampir semua murid sekte es telah dipaksa keluar dari pegunungan es oleh amukan Yang Kai, namun tidak satupun dari mereka yang membuat suara sedikit pun. Selain itu, ketika keempat Master Sein melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa murid mereka semua pingsan di tanah dengan ekspresi kesakitan dan kesedihan di wajah mereka. Bersambung.